Halo, apa kabar semua? Hari ini kita akan masuk materi baru untuk kelas 11, yaitu teks eksplanasi. Yuk kita simak video selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis informasi, yaitu pengetahuan dan urutan kejadian, dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. A. Menganalisis informasi, yaitu pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi, mengapa atau sebab terjadi, dan atau bagaimana, yaitu akibat dari suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara alamiah dengan fakta-fakta ilmiah. Teks eksplanasi dapat dibedakan menjadi teks eksplanasi kausal dan teks eksplanasi proses. Teks eksplanasi kausal strukturnya adalah terdiri atas pembuka, yaitu pengantar ke materi, pengertian atau definisi, klasifikasi atau macam, kemudian penjelasan sebab, kemudian penjelasan akibat, selanjutnya adalah penutup, yaitu berisi saran atau rekomendasi. Teks eksplanasi proses berisi uraian tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa secara alamiah dan kronologis. Proses dalam eksplanasi berbeda dengan proses dalam prosedur. Proses dalam eksplanasi terjadi secara alamiah, tidak dapat diulang-ulang. 2. Menganalisis informasi dalam teks eksplanasi. Maksudnya adalah kita dapat menemukan informasi dari tiap-tiap paragraf di dalam teks eksplanasi. 3. Menemukan gagasan atau informasi pokok dalam paragraf eksplanasi. Eksplanasi kausal dapat menggunakan pola sebagai berikut. A. Pola sebab, akibat, akibat. Teks diawali sebab sebagai gagasan pokok, diikuti akibat-akibat sebagai penjelas atau rincian. B. Pola akibat, sebab-sebab. Teks diawali akibat sebagai gagasan pokok, diikuti sebab-sebab sebagai penjelas atau rincian. C. Pola proses. Teks berisi rangkaian proses atau peristiwa sosial atau alam yang susul-menyusul. Gagasan pokoknya menyebar di semua tahapan proses. 4. Pengetahuan bahasa. Di sini kita akan belajar pengetahuan bahasa tentang sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. A. Sinonim. Sinonim artinya beberapa bentuk kata yang mempunyai kemiripan atau persamaan arti atau makna. Sinonim sering disebut juga padan kata atau persamaan kata. Sinonim digunakan dalam kalimat dengan tujuan untuk menegaskan atau untuk variasi kata supaya tidak membosankan. Contoh, fauna persamaannya adalah binatang, flora persamaannya atau sinonimnya adalah tanaman. B. Antonim dan negasi antonim. Antonim artinya lawan kata atau kata yang bermakna sebaliknya. Untuk membuat variasi terhadap suatu kata, kita dapat memanfaatkan negasi antonimnya. Contoh kata pandai, antonimnya adalah bodoh. Kemudian kita lihat negasi antonim. Contoh kata pandai, negasinya adalah tidak bodoh. C. Hipernim dan hiponim. Hipernim ialah kata yang membawai kata-kata lain.
Adapun hiponim ialah kata-kata yang merupakan bagian atau anggota dari kata lain. Contoh, hipernim bunga. Hiponimnya adalah melati, mawar, tulip, anggrek. Demikian penjelasan Ibu mengenai teks eksplanasi, baru sampai pada pengetahuan kebahasaan. Nanti masih ada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengkonstruksi informasi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.